Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Aidil Bakri Soleh dengan NPM 2024 12 20 Di sini saya akan presentasikan ataupun menjelaskan laporan atas perencanaan suatu aplikasi yang bernama Smart Tani dan ini untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah rekayasa perangkat lunak ataupun RPL dosen pengampu Ibu Hoiria. Baik, langsung saja ke penjelasannya. Kita langsung ke full screen saja. Nah, langsung. Nah, di sini ada latar, latar belakang dan juga solusinya. Yang dimana latar belakang saya itu adalah sektor pertanian merupakan pilar ekonomi yang sangat krusial di Indonesia, khususnya di wilayah Madura. Nah, saya melihat bahwasanya di Pulau Madura ini masih ada jagung, tembakau, dan lain-lain seperti padi juga, bawang merah, dan kemudian seperti apa namanya rempah-rempah lainnya. Tujuan aplikasi ini dibuat dan alasannya aplikasi ini dibuat. Mungkin kita jelaskan satu persatu dulu, jangan pas langsung alasan. Eh, Keberhasilan panen di wilayah Madura ini sangat bergantung pada bagaimana petani memakai siklus hidup tanaman. Mereka secara berkala, namun dalam implementasinya di lapangan, mayoritas petani tradisional masih mengandalkan intuisi dan metode konvensional, tanpa adanya pencatatan terstruktur mengenai jadwal pemupukan, penyiraman, dan rotasi tanaman. Melihat dari fakta lapangan, menurut saya sendiri bahwasanya petani-petani di Madura ini masih menggunakan sistem alam. Maksudnya itu, eh, duh, sekarang mau hujan, berarti masih musim hujan, berarti tembakau itu tidak ditanam. Padahal musim hujan tapi kalau dari sektor tanahnya itu udah memupuk apa namanya udah siap untuk ditanami tembakau gitu. Ketidakpastian iklim yang ekstra serta kekurangan sistem peringatan dini (early warning system) terhadap serangan hama sering kali mengakibatkan keterlambatan penanganan. Nah, masih banyak di lapangan bahwasanya ada padi-padi yang rusak karena hama-hama. Entah itu ada lagi. Ada jagung juga, jagung seperti jagung, kacang, kacang tanah itu masih banyak dimakan hama ataupun dimusnahkan oleh hama yang berujung dengan gagal panen. Nah, kalau sudah gagal panen, siapa yang kena? Petaninya. Nah, saya langsung ke solusinya ya. Solusi yang saya tawarkan ini sebagai solusi konkret atas permasalahan tersebut, diusulkan sebuah rancangan aplikasi mobile berbasis Android bernama Smart Tani, yang dimana Smart Crop Cultivation Log and Pest Management. Aplikasi ini memposisikan ataupun diposisikan sebagai platform asisten mandiri bagi seorang petani yang mengintegrasikan pencatatan siklus hidup tanaman dari fase penanaman sampai hingga pemanenan. Maksudnya gini, alasan apa? Fungsi utama aplikasi ini itu adalah seperti ini, platform utama asisten mandiri yang mengintegrasikan pencatatan. Nah, sebagai pencatatan sebagai bagaimana? Enggak, contohnya seperti tanam itu tanggal berapa, lah jadwal pemupukan itu hari apa ataupun tanggal berapa juga dan juga pemanenan itu juga tanggal berapa kalau dari sistem Smart Tani. Kita lanjut saja. eh Fitur utama aplikasi meliputi manajemen plot lahan yang dimana sistem plot lahan ini kita harus eh, melihat tanah ataupun siklus tanah yang ada di persawahan ataupun perkebunan kita terlebih dahulu. Penjadwalan otomatis untuk pemupukan dan pengairan berdasarkan komoditas. Nah,
ada penjadwalan pemupukan di aplikasi ini ataupun seperti semacam alarm lah. Di sana akan menjelaskan ataupun peringatan untuk pemupukan suatu seperti padi ataupun tembakau ataupun selain semacamnya. Pencatatan log harian perkembangan vegetatif. Nah, ada juga catatan harian yang dimana mencatat perkembangan harian seperti padinya semakin berkembang ataupun eh, semakin apalah gitu. Intinya ada pencatatan harian. Terus serta memberikan informasi terkait penanggulangan wabah penyakit tanaman. Ada juga solusi ketika tanaman itu terkena hama ataupun wabah. Itu ada langsung memunculkan solusi di aplikasi Smart Tadi ini. Melalui sistem notifikasi push yang proaktif, yang selalu aktif, yang selalu spontan untuk mengingatkan petani. Itu sangat membantu seorang petani ataupun eh, saya juga sebagai anaknya petani sangat membantu untuk mengingatlah alarm saat kita mau memupuk ataupun saat kita mau melihat gitu perkembangan lahan kita gitu. Lanjut saja. Nah, model prototyping, model prototype pengembangan aplikasi Smart Tani ini dilakukan dengan mengimplementasikan model rekayasa perangkat lunak prototyping yang dimana model ini dipilih karena karakteristik pengguna akhir ataupun petani memerlukan visualisasi antar muka yang sangat sederhana dan interaktif. Saya melihat petani-petani di Madura ini masih yang saya sebutkan tadi, maksudnya itu pecahan alam gitu. Kalau bahasa Maduranya tergantung alamnya. Padahal kalau dari melihat dari siklus tanah ataupun cuaca itu apa namanya ya? Emang sedikit orang percaya bahwasanya bukan sedikit sih masih banyak percaya orang orang masih banyak percaya kalau bukan musim masih belum musimnya padahal udah nyampe ke musimnya gitu. Terus eh, melalui pendekatan prototipe, interaksi antara pengembang dan pengguna dapat terjalin dengan dinamis sehingga meminimalkan risiko kesalahan analisis kebutuhan di proyek Prisma atau Maxim. Ini referensinya ya. Nah, adapun tahapan siklus pengembangan sistem yang diterapkan pada proyek Smart Tani adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan kebutuhan. Melakukan diskusi intensif dan observasi lapangan untuk mendefinisikan fitur-fitur esensial aplikasi seperti apa yang dibutuhkan petani sekarang. Yang saya sebutkan tadi kayak contoh jadwal pemupukan, jadwal vegetatif ataupun perkembangan harian. Itu yang harus kita apa namanya adakan lah. Seperti jenis tanaman ataupun estimasi tanggal panen serta daftar jenis hama lokal. Contohnya yang jenis tanaman padi, contohnya banyak masih padi-padi di sekitaran rumah saya, di lingkungan saya, itu masih banyak yang dimakan hama. Nah, solusi dari aplikasi Smart Tani ini untuk mengindeteksi apa namanya, eh intinya mengetahui hama itu hama apa dan solusinya itu apa gitu. Dan yang kedua itu membangun prototype. Nah, merancang cetak biru arsitektur data dan antarmuka kasar markup atau wireframe yang memfokuskan pada kemudahan keterbacaan teks dan fungsionalitas utama aplikasi. Kenapa? Karena masih banyak petani-petani yang bisa dikatakan itu kurang untuk membaca ataupun kurang edukasi lah bagi masyarakat seperti kita. Contohnya ada penanti-penanti yang sudah berumur kan mereka otomatis kan kurang kurang tahu ataupun tidak mengetahui lah
tentang dunia digital gitu. Yang ketiga, evaluasi prototipe oleh pengguna, mempresentasikan rancangan antarmuka kepada calon pengguna. Nah, ini tugasnya kita. Kalau aplikasinya kita sudah selesai ataupun sudah siap untuk dijalankan, diterapkan kepada petani-petani, kita harus mengedukasi mereka, apa namanya ya, memberitahu mereka bahwasanya sistem ataupun fitur-fitur aplikasi smart tani ini seperti apa gitu. Terus yang keempat, menggunakan sistem, menerjemahkan prototipe yang disetujui ke dalam baris kode fungsional menggunakan bahasa pemrograman Dart. Nah, saya ini kenapa apa namanya aplikasi mobile ataupun Flutter karena sangat mudah untuk diakses ataupun dibuat daripada membuat dari eh, bahasa pemrograman yang lain. Saya menggunakan aplikasi Flutter ini sangat mudah untuk dibuat juga, untuk diperbaiki, dievaluasi juga mudah. Dan yang kelima itu menguji sistem. Nah, kalau sudah tahap pengujian menjadi berkas APK ataupun AB, langsung saja secara langsung pada gawai Android yang memastikan fungsionalitas sistem notifikasi push dan akurasi logika kalkulasi penanggalan panen berjalan tanpa bug. Nah, kita harus mengecek dulu sebelum kita mengimplementasikan kepada masyarakat, itu kita harus jelaskan dulu. Kita harus bukan jelaskan sih, kita harus pastikan bahwasanya aplikasi ini udah real 100% siap ataupun tidak ada bug sama sekali. Terus yang ketiga itu ada design dan pemodelan sistem. Nah, saya ingin merancang interaksi fungsionalitas aplikasi ini ya, serta aplikasi serta arsitektur. Aliran data di dalam sistem smart tani dimodelkan secara komprehensif komprehensif menggunakan use case diagram atau data flow di bawah ini bentar. Nah, mana nah? Nah, di sini. Nah, di sistem smart tani ataupun aplikasi smart tani ini ada ini saya jelaskan flowchartnya. Yang dimana petani itu bisa mengelola data lahan ataupun tanaman. Itu dan juga bisa pantau kalender perawatan. Kita bisa memantau kalender. Petani itu bisa memantau kalender perawatannya gitu. Entah itu tanggal berapa harus ditambah pupuk, atau tanggal berapa kita harus ngecek atau ada hama ataupun tidak gitu. Terus yang ketiga itu catat log masalah hama. Nah, kalau sudah semisal di di poin yang kedua, kalender perawatan. Nah, di tanggal itu hama lah, ada hama ataupun wabah, kita harus catat di aplikasi itu dan memberikan solusi. Yang keempat, terima solusi dan notifikasi. Nah, ini yang keempat, akan memunculkan notifikasi solusi di aplikasinya. Jadi memudahkan petani. Kenapa? Dan apa solusinya untuk hama ini gitu. Terus yang ketiga, kelola data atau tahan tanaman. Nah, di sini ada penjelasannya. Petani menginputkan atau memasukkan data luas lahan, tanggal mulai penanaman, serta jenis varietas komunitas tanaman di dalam aplikasi. Contoh tanaman apa yang sedang kalian la, la- yang sedang kalian tanam gitu. Terus yang kedua, pantau kalender perawatan. Sistem penyajian visualisasi matriks kalender mengenai jadwal penyiraman, pemberian pupuk berkala, dan perkiraan tanggal panen gitu. Jadi petani itu tidak bingung kapan tanggal pemanenan, kapan tanggal pemupukan, kapan tanggal kalau penyiraman lah, oke lah, it's okay. Banyak kalau di petani tembakau itu masih setiap hari itu sih disiram kalau masih belta bahasa Maduranya, kalau masih kecil itu. Terus yang ketiga, catat log masalah hama. Petani memasukkan Petani memasukkan entry jika ditemukan gejala anomali ataupun serangan penyakit di peta lahan. Pengguna ini memiliki relasi include ataupun sertakan ke pantau kalender perawatan. Yang dimana nomor dua dan poin kedua dan poin ketiga ini saling berkaitan untuk memasukkan hama ataupun masalah yang sedang dihadapi oleh petani. Karena adanya laporan temuan hama memicu sistem untuk merevisi otomatis kalender tindakan karantina tanaman, seperti yang saya jelaskan tadi. Terus yang keempat, poin yang keempat, terima solusi dan notifikasi. Petani menerima respon instan
berupa panduan langkah penanganan hama, rekomendasi dosis ataupun obat, dosis obat ataupun pestisida organik gitu. Jadi otomatis muncul notifikasi dan solusi atas keluhan hama yang disebabkan yang di apa namanya yang sedang dialami gitu. Terus langsung data flow diagram level 1 diagram konteks. Nah, diagram konteks memetakan batasan ruang lingkup aplikasi Smart Tani sebagai satu entitas lingkaran proses tanggal yang menjembatani pertukaran data masukan dan luaran dengan entitas eksternal petani langsung saja. Nah, ntar ini kok ngalangin ya? Gimana sih caranya langsung saja? Nah, ini, nah ini data flow diagramnya seperti ini. Mohon maaf karena tidak kayaknya nggak bisa ininya nggak bisa di apa namanya dihilangkan. Langsung saja nggak apa-apa. Di sini ada petani yang bentuknya kotak ataupun persegi panjang, data komunitas dan laporan hama. Dan ini ada lingkaran sistem Smart Tani ataupun aplikasinya. Nah, kalau petani itu mengeluhkan ada suatu hama ke aplikasi Smart Tani, otomatis aplikasi Smart Tani akan mengembalikan solusi ataupun notifikasi solusi kepada petani. Jadi memudahkan petani untuk mencari solusi ataupun bagaimana hama ini akan dibasmi gitu. Terus eh, aliran alir ini ada penjelasannya di bawah. Aliran data entitas petani mentransfer input berupa parameter jenis varietas tanaman, varietas varietas tanaman, yang dimana petani akan memasukkan tanaman apa yang sedang kalian kelola, tanaman apa, dan tanggal penanaman awal, serta deskripsi gejala klinis serangan hama di area perkebunan ataupun persawahan. Terus yang kedua ada akan aliran data keluar yang dimana sistem Smart Tani ini akan mengembalikan output informasi berupa ringkasan kalender pemeliharaan, petunjuk teknis, penanganan komoditas, serta push notification darurat penanggulangan epidemi hama, yang dimana aplikasi Smart Tani ini akan apa namanya mentransfer data ataupun mentransfer notifikasi solusi kepada petani, gimana caranya hama ini akan dibasmi dengan apa ataupun dengan cara apa. Terus yang ketiga itu data flow diagram. Ini menguraikan sistem proses makro menjadi tiga modul subproses operasional yang saling berinteraksi dengan dua repositori dengan data penyimpanan lokal data store. Langsung saja. Nah, di sini agak kecil ya karena ini agak kecil dan sulit untuk dilihat, tapi saya akan jelaskan langsung saja. Ya, ini aja. Nah, proses 1.0 nih, 1.0. Nah, nih proses 1.0 itu subproses yang mana memproses parameter entry penanaman baru dari petani kemudian menyimpan datanya ke dalam basis data table D1. Nah, di sini ada data aset, data lahan. Nah, secara permanen, ini secara permanen ini mengelola lahan tanaman, simpan dan update aset gitu. Terus yang kedua itu ada 2.0 kelola masalah hama. Ini yang dimana berfungsi mengelola laporan keluhan klinis tanaman proses
Ini memanggil data dari tabel D1. Data asetnya itu diambil lagi untuk melakukan sinkronisasi dengan lokasi tanaman, gitu. Dengan lokasi lahan tanaman maksudnya. Lalu mengunci historis kejadian tersebut ke dalam tabel D2 log hama. Terus yang ketiga itu proses 3.0 sistem otomatis penjadwalan dan solusi. Nah, ini aplikasi termasuk aplikasi cerdas yang namanya Smart Tani kan. Engine cerdas yang aktif membaca tabel D1 dan tabel D2 secara kontinu. Engine mengalkulasi algoritma penanganan pemeliharaan di varietas tanaman. Jika terdeteksi log serangan penyakit baru di tabel D2, proses ini merevisi parameter jadwal dan langsung menyalurkan info mitigasi ataupun info penanganan taktis beserta pengingat notifikasi ponsel petani. Ini sangat memudahkan petani ya, karena bisa mengubah pola kerja petani semakin progresif. Petani tradisional umumnya petani tradisional umumnya bersifat reaktif, baru bertindak dan membeli obat mahal setelah tanaman rusak kan. Nah, Smart Tani mengubah kebiasaan menjadi preventif, pencegahan dini selesai se- se- sejak sejak fase penanaman. Terus menghilangkan ketergantungan pada intuisi. Aplikasi ini menggantikan metode perkiraan atau intuisi konvensional dengan sistem pencatatan log budidaya yang terstruktur dan terukur. Terus fitur yang terintegrasi dan otomatis itu smart filters itu merupakan sistem peringatan dini. Ini dalam aplikasi ini ada sistem peringatan dini. Aplikasi ini tidak hanya menjadikan catatan pasif, tapi secara aktif mendeteksi potensi penyebaran hama dan memberikan solusi mitigasi sebelum terjadi gagal panen itu. Bisa memudahkan lah, bisa memudahkan petani gitu. Terus ada sinkronisasi kan tadi, sinkronisasi melalui relasi diagram sistemnya, ada pemasukan ketika petani mencatatkan masalah hama, aplikasi secara secara otomatis merevisi kalender. Aplikasi ini secara otomatis merevisi kalender, perawatan harian dan penyesuaian tindakan karantina tanaman. Nah, di aplikasi ini ada juga fitur real time lah. Petani tidak perlu membuka aplikasi setiap saat karena ada push notification yang proaktif. Ini otomatis ya, ada notifikasi proaktif lah di aplikasi ini sehingga memudahkan petani untuk selalu ingat kepada ini tanggal untuk penyiraman ataupun pemupukan ataupun lain-lainnya. Terus dampak dari aplikasi ini yang saya apa namanya kaji ataupun dengan fakta lapangan, efisiensi biaya produksi. Banyak petani yang seperti saya jelaskan tadi, rusak dikit langsung beli pupuk ataupun penanganan secara mahal. Padahal itu yang dievaluasi bukan hanya itu, melainkan penjadwalannya, kapan pemupukannya, kapan penyiramannya gitu. Terus hama apa yang sedang dilanda gitu. Petani bisa mengurangi pembekalan biaya akibat pembelian pestisida kimia yang berlebihan gitu. Terus yang keempat itu apa namanya? Arsitektur modern menggunakan Flutter dan Dart gitu. Sangat memudahkan petani dan juga pengguna aplikasi ini untuk lebih peka lah kepada tanamannya. Jadi mungkin hanya itu presentasi dan perencanaan lah aplikasi saya ke depannya. Mungkin semoga bisa terrealisasikan lah. Mungkin hanya itu dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.